Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Imatilya Kadar. NIM saya 1134. Saya berasal dari kelas IF24D, Teknik Informatika UBP Karawang. Di sini tujuan saya membuat video untuk mempresentasikan hasil proyek kecil saya yang bertugas dari pemrograman web memakai Laragon dan PHP MyAdmin. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu atau diberitahu, saya akan memberitahu nama folder saya, yaitu project PW ya. Nah, semua file project saya itu dimasukkan ke dalam satu project ini. Aplikasi yang saya buat itu terdiri dari proses koneksi database, form pendaftaran user, dan halaman untuk menampilkan user yang tersimpan. Oke, yang pertama kita buka PHP MyAdmin. Sebelum kita buka PHP MyAdmin kan saya memakai Laragon ya. Di sini kita membuka saja Laragonnya terlebih dahulu. Kita start all ya. Terus di sini kita klik database. Kita masukkan username-nya memakai root dan saya tidak memakai password, jadi dikosongkan. Nah, setelah masuk di sini saya membuat nama IF2441625520134, yaitu NIM saya yang berisi tabel user. Setelah database dibuat, saya membuat tabel yang bernama user yang berisi dari ID, username, email, password. Yang pertama ada ID yang memakai tipe data integer untuk primary key dan auto increment. Yang kedua, username memakai tipe data varchar untuk menyimpan nama pengguna. Email memakai tipe data varchar dan untuk menyimpan email pengguna. Dan yang terakhir ada password untuk tipe data varchar untuk menyimpan password. Nah, ID ini saya buat untuk auto increment agar setiap data otomatis memiliki nomor urut, file username, email, dan password digunakan untuk menampung data dari form registrasi. Nah, tabel ini yang nantinya akan diakses oleh file register yang ada di folder saya ya, yang tadi project PW namanya, untuk menyimpan data, dan ada file tampil PHP untuk menampilkan datanya. Nah, sekarang kita masuk ke codingan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk codingan config.php saya. Di sini berisi $host, localhost, user, root. Apa sih $host, localhost itu? Itu untuk menandakan bahwa server database berjalan secara lokal melalui Laragon. Nah, untuk $user yang root ini user default dari MySQL di Laragon. $pass yang berisi kutipan kosong ini untuk password dikosongkan ya, karena pengaturan default MySQL kan di Laragon nggak pakai password. Nah, di sini yang terakhir ada $, yang berisi IF244, yaitu yang tadi saya sebutkan itu NIM saya. Itu adalah nama database yang sudah saya buat. Setelah itu saya menggunakan fungsi MySQLi connect untuk menyambungkan PHP dengan database. Dan di sini ada pengecekan, yaitu if s_con, yaitu untuk memastikan jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan koneksi akan gagal. Nah, file ini kan saya akan include ke file lain agar koneksinya nggak perlu ditulis ulang gitu ya, kayak agar lebih efisien aja.
Nah, yang kedua tuh ada penjelasan untuk file register.php. Di sini saya membuat label username, email, password. Dan di sini tuh untuk apa sih nama username, email, password yang begini tuh? Ini tuh untuk mengisi form registrasi pas nanti ketika kita buka di localhost ya, yang untuk merunning gitu. Di sini yang pertama ada iset pos simpan untuk menyimpan form dan mendeteksi form telah dikirim, data dan input ditampung ke variabel username, email, dan password dibuat di query SQL. Bagaimana sih cara buat query SQL-nya? Di sini saya memakai insert into user, username, email, password, values, username, email, password. Di sini itu untuk membuat menginputkan data yang kita input dari codingan localhost itu jadi masuk ke database. Dan kalau misalkan kita setelah running itu ada pesan data berhasil disimpan, itu berarti kita berhasil. Dan kalau misalkan gagal, ditampilkan pesan error dari MySQL. File itu akan ngebuktiin bahwa aplikasi bisa menerima input dan menyimpan ke database. Nah, kita coba terlebih dahulu codingannya. Di sini kita buka browser, kita ketikkan localhost, nama folder saya, dan nama file yang akan dilihat. Nah, di sini keluar ya form register user karena saya menamainya dengan form register user. Di sini usernya bebas. Kalau saya akan memakai nama saya saja, Tanikmatul. Emailnya itu harus memakai @ ya karena sudah ada ketentuannya. intan@gmail.com misalkan. Dan di sini passwordnya terserah, saya isi saja random. Nah, di sini saya simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan kan data berhasil disimpan yang tadi saya sebutkan. Gimana sih caranya kita tahu kalau misalkan data yang tadi kita inputkan di localhost itu ada pada phpMyAdmin? Kita cek aja ke phpMyAdmin-nya. Nah, kita bisa lihat di sini pakai localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kan tadi saya kan membuat database bernama if name saya itu. Nah, kita klik aja usernya. Di sini tuh ada isi browser, struktur SQL. Nah, kita di sini bisa lihat dari browser atau jelajah kalau pakai bahasa Indonesia. Di browser ini tuh ada isi ID, username, email, password yang tadi saya inputkan dan yang sebelum-sebelumnya udah saya coba-coba. Nah, di sini tadi kan saya menginputkan nama saya Intan Nikmatul dan memakai emailnya ngasal jadi intan@gmail.com aja agar bisa aja gitu, karena kan emang ketentuannya harus pakai format gitu ya. Nah, di sini tadi password yang diinputkan juga ada. Nah, kenapa di sini tuh bisa masuk? Karena tadi kan codingan saya udah dimasukin, dikaitin ke phpMyAdmin-nya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, yang terakhir ada file tampil PHP. File ketiga ini yang saya gunakan untuk menampilkan data user yang udah tersimpan. Nah,
Bagian pertama itu ada php include config .php. Nah, di sini itu sama halnya dengan mengincludekan konfigurasi PHP agar bisa mengakses database. Bagian kedua ada query data. Untuk di bagian PHP terdapat query yang berisi select from user agar data yang kita inputkan di localhost tadi bisa masuk ke database. Inti dari aplikasi sederhana yang sudah saya bikin ini yaitu adalah untuk mengkoneksikan database ke codingan, menyimpan input ke database, menyimpan data kembali ke halaman web. Nah, aplikasi ini tuh bisa dikembangin menjadi sistem login juga, kayak misalkan buat masuk registrasi pembayaran SPT misalkan, atau enggak buat masuk ke akun kemana gitu yang misalkan ada password, ada username-nya, kayak gitu, ada emailnya, bisa juga. Nah, kadang juga bisa ditambah buat fitur edit atau hapus data gitu, tapi saya nggak buat. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.